Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari, sahabat yang sangat luar biasa, cinta ilmu, seorang syuhada, berjuang di perang Badar dan perang Uhud. Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, kata Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah junjungan kita, teladan kita, idola kita, qudwatul hasanah kita, satu-satunya orang yang wajib kita taati ucapannya, perkataannya, titahnya, wajib kita contoh sunnah-sunnahnya, yang senantiasa kita baca dalam sholat kita. Tidak sah sholat kita jika tidak menyebut nama beliau. Tidak sah amalan-amalan kita jika kita tidak beriman dengan beliau. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama kata beliau, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Ini kalimat pendek. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur itu kesucian. Kesucian, menjaga kesucian adalah bagian dari keberadaan iman seseorang. Hal ini sama dengan hadis yang sering saya ucapkan, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa iman itu, Bapak Ibu sekalian, ada level-level dan tingkatannya. Ada riwayat yang mengatakan bisab'ina dhi'fan, bisab'ina bid'an. Iman itu ada 70 sampai 90 level tingkat iman itu. Nah, level iman terendah itu kata Rasulullah adalah imatatul adha 'anil tariq. Ketika seseorang menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Jadi hal-hal apapun yang ada di jalan, paku, kayu, batu yang dapat membuat orang lain celaka, orang beriman pasti menyingkirkan itu. Itu level iman terendah. Jadi bahasa mudahnya adalah kalau hal yang itu baik tidak ada dalam diri kita, bahkan mungkin justru ada yang sebaliknya, malah membuat jalan itu berbahaya, membuat jalan itu orang celaka, membuat orang lain tidak selamat, maka itu level iman terendah. Berarti orang itu imannya sudah hilang. Kalau level terendah saja tidak ada, itu level iman terendah. Al-adna, iman terendah itu adalah ketika imatatul adha 'anil tariq, ketika seseorang menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, bukan sebaliknya. Nah, yang tertinggi wa a'laha, level iman tertinggi itu kata Rasulullah adalah qaulul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia hidup dengan kalimat itu, dia bekerja dengan kalimat itu, dia beraktivitas dengan kalimat itu, dia wafat dengan kalimat itu. Itulah level iman tertinggi. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada al-hayal minal iman, malu juga bagian dari iman. Kemudian apa lagi? Banyak sekali indikator-indikator iman. Bersaudara dengan sesama muslim, menjaga persaudaraan dengan sesama muslim, memperhatikan tetangga, menjaga kehormatan keluarga. Itu juga merupakan bagian dari level-level iman. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Menjaga kesucian, bersuci, itu pun bagian dari keberadaan iman. Jadi kalau ada orang malas bersuci, malas menjaga kesucian, maka imannya saat itu diindikasikan hilang. Karena menjaga kesucian bagian dari keberadaan iman. Nah, para ulama Bapak Ibu sekalian itu berbeda pendapat ketika mengartikan kata at-tuhur. Ada yang mengartikan kata at-tuhur ini, kita kan sering dengar toharoh, toharoh itu artinya bersuci gitu ya. Itu dalam bab fikih. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, selalu pasti bab pertama itu bab toharoh, pasti dimulai dari bab bersuci.
Hal ini menunjukkan bahwa bersuci itu sangat penting di dalam Islam. Tidak sah sholat kita, la sholata illa bil wudu. Tidak sah sholat kita kecuali bersuci dengan wudu. Makanya para ulama fikih selalu meletakkan bab pertama dalam kitab fikih itu adalah bersuci. Ya, sholat tanpa wudu, belum beristinja, belum mandi besar dan sebagainya. Ini berpengaruh dengan kualitas ibadah selanjutnya. Nah, ada para ulama mengartikan yang dimaksud dengan at-tuhur di sini adalah maknanya bersuci di sini maksudnya adalah hifdzul iman anisyirki, yaitu menjaga iman dari kesyirikan. Jadi yang dimaksud dengan bersuci ini adalah menjaga kesucian iman dari hal-hal yang berbau kesyirikan, dari hal-hal yang berbau kesyirikan, baik itu syirik kecil atau bahkan syirik besar. Itu bagian dari iman, Pak. Hati-hati, takut ini syirik, takut ini dimurkai Allah, takut menyaingi Allah, takut Allah tersinggung, takut Allah merasa diduakan dan sebagainya. Maka ini termasuk dari keberadaan iman seseorang. Jadi yang pertama, ada ulama yang mendefinisikan at-tuhur di situ adalah menjaga iman dari bibit-bibit kesyirikan, entah itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Nah, kebanyakan kita ini, Pak, syirik kecil juga. Misal percaya dengan ramalan, zodiak, dianggap syirik kecil. Padahal syirik kecil itu kalau dilakukan terus-menerus itu akan membesar, Bapak Ibu sekalian, dan akan sulit untuk keluar dari situ. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan kata at-tuhur di sini, yang maknanya adalah wudu. Jadi bahasa mudahnya adalah ketika seseorang berwudu, semangat berwudu, menjaga wudu, rajin wudu, wudu batal, wudu lagi, batal wudu, batal wudu, batal wudu, itu termasuk bukti keberadaan iman seseorang. Ya. Bahkan lebih spesifik lagi, diartikan kata at-tuhur di sini adalah isbahul wudu. Apa isbahul wudu itu? Menyempurnakan wudu. Karena kebanyakan kita ini, Pak, wudu itu main-main, biasa-biasa, Pak, tidak dianggap spesial. Cepet-cepet. Ada yang tidak kena banyak, ada yang tidak sempurna wudu. Padahal isbahul wudu itu sesuatu yang mulia. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ala adullukum, mau tak kamu aku kasih tahu, kata Rasulullah, ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Mau tak kamu kasih tahu, kata Nabi, kalau kamu kerjakan ini, maka dihapus kesalahan-kesalahanmu dan diangkat derajat-derajatmu. Ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah isbahul wudu indal makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang berat. Misal lagi kondisi dingin, nak sholat, berat itu Pak wudu. Bahkan ada yang liar, saya membaik, padahal baju masih ada. Atau yang kedua, dalam kondisi safar, itu berat, Pak. Aduh, wudu aku tidak, wudu aku tayamum, gitu ya. Nah, orang yang menyempurnakan atau dia sudah wudu tapi wudunya pas-pasan, jangan tidak baik, tidak serius, ini berbahaya. Padahal kalau dia jaga wudu dalam kondisi al-makarim, makarim itu dalam kondisi yang dia benci, tidak dia suka, namun dia tetap sempurnakan wudunya, dia tetap ikmalil wudu, dia tetap menjaga kesempurnaan wudunya, maka akan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Yang kedua kata Rasulullah adalah kasratul khoto, langkah yang banyak ilal masajid. Ya. Banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Walaupun dalam kondisi yang berat, kondisi hujan, kondisi petir, badai, namun dia tetap melangkahkan kaki ke masjid, maka akan ditinggikan derajatnya dan dihapus dosa-dosa dan kesalahan. Yang ketiga adalah intidhar as-shalah qabla shalah. Setelah sholat dia tidak balik.
tetapi nunggu sholat yang berikutnya. Maka ada ulama mengatakan menunggu sholat itu termasuk sholat. Intizarus sholat as-sholat. Nunggu sholat ini bukan nunggu ngopi, ngerokok, mudun, bukan. Nunggu sholat itu nunggu sambil berzikir, beristighfar, mendengar kajian ilmu dan sebagainya. Itu dinilai sholat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam riwayat itu jelas dikatakan bahwa orang yang selepas sholat dia tidak pulang, dia tunggu sholat yang berikutnya, akan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Luar biasa. Nah, kalau dalam poin hadis ini yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman, kesucian, menjaga kesucian adalah bagian dari iman. Salah satu syaratnya adalah menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Itu adalah bagian dari keberadaan iman seseorang. Menjaga kesucian lahir dan batin, menjaga kesucian rohani, jasmani. Kalau menjaga kesucian jasmani salah satunya dengan mandi, tidak megang yang najis, tidak menyentuh yang najis dan sebagainya, tidak apalagi yang haram. Rohani, menghindarkan diri, kesucian jiwa kita, rohani kita dari sifat sombong, sifat dengki, sifat rakus. Itu juga termasuk at-tuhuru syatrul iman. Karena ada 3 dosa, Pak. 3 dosa yang menjadi palak pecongnya dosa. Jadi semua dosa-dosa yang dilakukan anak Adam ini sebenarnya ada leluhurnya. Dosa yang pertama kali terjadi terhadap makhluk itu ada 3. Yang pertama adalah dosa sombong. Inilah dosa pertama kali yang terjadi. Siapa yang melakukan ini? Iblis. Ketika iblis menolak bersujud kepada Adam, menghormati Adam karena ketinggian ilmu Adam, disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam, iblis mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih hebat dari iblis, aku lebih utama, aku lebih aula, aku lebih afdal, aku lebih lah. Nah, kalimat aku lebih dari dia itulah kalimat sombong. Ketika kita sudah mengukur orang dengan pendidikannya, dengan kekayaannya, dengan nasabnya, dengan jabatannya, itu sombong. Ini awal dosa pertama. Iblis bertahun-tahun tinggal di surga, diangkat derajatnya menjadi penghuni surga, senior Adam diusir dari surga karena kesombongan. Kita belum masuk surga, ya, belum masuk surga. Nak sombong, iblis lah disuruh gowe, sombong diusir. Apalagi yang kita ini. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua itu adalah rakus, Pak. Rakus itu tidak qanaah, sedangkan Islam mengajarkan qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Nah, sifat rakus terhadap rezeki nikmat Allah itu adalah dosa kedua yang dilakukan makhluk Allah. Siapa yang melakukannya? Bapak kita, yaitu Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Bapak Ibu sekalian, seluruh nikmat dikasih Allah. Kulu washrabu, makan minumlah kamu, ya uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Adam, makan minumlah sekendak hati, nikmatilah semua kenikmatan surga ini. Tapi pesan Allah, jangan dekati pohon ini. Iblis buat hoax, kata iblis itu pohon namanya buah khuldi, padahal itu hoax pertama kali yang dibuat oleh iblis. Tapi iblis tak patah semangat, Pak. Dia datang menggoda Adam dan Hawa, istri, supaya Adam juga dapat keluar dari surga. Ternyata kelemahan Adam itu adalah merasa tidak cukup dengan nikmat yang ada. Iblis datang sama Adam, Hawa, tahu tak kamu ngapa Allah itu melarang kamu dekati pohon ini? Sebabnya 2. Penasaran iblis, Pak. Apa itu? Penasaran Adam. Apa itu? Kata iblis dalam surah Al-A'raf, "Ma nahakum rabbukum 'an hadhihi syajarah." Tahu tak kenapa Allah melarang kamu berdua mendekati pohon ini? Yang pertama, antakunal malakain. Kalau kau dekati pohon ini, apalagi makan dari buahnya, kau jadi malaikat. Adam berpikir malaikat itu lebih tinggi daripada manusia. Pengen jadi malaikat ya. Oh, lemah dia jadi malaikat. Yang kedua, antakunal khalidin. Kamu menjadi orang yang abadi. Nah, Allah tak pengen kamu abadi. Muncul, Pak, sifat rakus Adam tadi. Padahal itu iming-iming toma, rakus. Yang ketiga itu adalah dengki. 3 penyakit inilah yang dapat merusak kesucian hati anak-anak.
Hati-hati. Karena semua maksiat berasal dari tiga ini. Uang korupsi itu karena rakus. Ya tak? Uang juga korupsi bisa jadi karena sombong. Karena dia diukur oleh orang dari kedudukannya, dari hartanya. Kau lah bintang 3, belum ada Pajero, aku masih kapten baik, lah ada Fortune. Nah, mulai dia Pak. Ya, mulai iming-iming tadi. Nah, ini dapat merusak kesucian iman seseorang karena dia tidak menjaga hati. Jadi al-tuhuru syatrul iman, menjaga kesucian bagian dari keberadaan iman seseorang. Mari kita jaga hati kita, fisik kita, ruh kita, jasad kita, agar iman ini tetap kekal, tetap abadi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya Nabi mengatakan, walhamdulillahi tamlaul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamlau ma bainas samai wal ardh. Nah, ini Pak. Ini kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah itu sangat berat nilainya di sisi Allah. Bahkan saking beratnya Bapak Ibu sekalian, kalau pahala ucapan mengucapkan kalimat alhamdulillah dan subhanallah itu ditimbang, kalau dia itu ada masanya, ada beratnya ditimbang, maka beratnya itu lebih berat daripada langit dan bumi, memenuhi seisi langit dan bumi. Ini Nabi yang ngomong. Mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, pahalanya sangat berat. Saking beratnya itu Pak, kalau ditimbang, kalau kelihatan bentuk pahalanya itu, maka lebih berat daripada langit dan bumi pahalanya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini hafal kalau kita hadisnya, tapi terpotong. Wa'alam afdalul dzikri annahu la ilaha. Kata Rasulullah, ketahuilah zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha. Tapi Pak, Nabi melanjutkan dalam kalimat berikutnya, afdalud du'a alhamdulillah. Ketahuilah kata Nabi, seabdal-abdalnya permintaan, seabdal-abdalnya harapan, seabdal-abdalnya doa dan hajat kita itu harus dimulai dengan alhamdulillah. Makanya lihat, kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Kita puji dulu Allah kan? Kita puji Allah dalam kebesarannya, kita agungkan Allah atas nikmat-nikmatnya. Bayangkan Pak, kalau kita butuh sama manusia, tidak mungkin kita langsung ngomong, aku perlu dengan kamu. Pasti kita akan ngomong dulu kebaikan dia. Oh ini boleh lah, oh ini baiknya, senang dia. Nah Allah itu kita puji, adab dalam berdoa dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baiknya kalimat yang diawali ketika berdoa itu harus dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ahabbul kalam ilallah arba'. Ada 4 kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terserah kata Nabi, nak dimulai dari mana? Nak Allahu akbar dulu boleh, nak alhamdulillah dulu boleh, nak subhanallah dulu boleh. Cuman karena yang masyhur subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Poinnya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu ingin mengatakan, basahilah lisan-lisan kita ini, perbanyaklah dengan zikrullah. Jangan sepelekan satu kalimat itu dari kalimat zikir. Entah kita mengucapkan alhamdulillah ataupun kita mengucapkan kalimat subhanallah. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan subhanallah dengan alhamdulillah. Berat 2 kalimat ini itu dapat memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Kita kan beriman Pak, ada namanya yaumul mahsyar. Ya, setelah kiamat itu kan ada namanya yaumul mahsyar, ya.
Yaumul Mahsyar itu adalah hari di mana seluruh manusia itu dari zaman Adam sampai manusia terakhir yang mati kehancuran alam itu dikumpulkan. Itu namanya Yaumul Mahsyar. Dihasyar, dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, setelah Yaumul Mahsyar itu ada namanya pertama itu Yaumul Ba'ats dulu, dibangkitkan dulu. Habis itu Yaumul Mahsyar. Itu semua dikumpulkan. Habis Yaumul Mahsyar itu ada namanya Yaumul Mizan, hari ditimbang amal kita itu. Mizan itu timbangan nanti. Nah, saat ditimbang itulah Pak, diukur kebaikannya berapa, keburukan berapa, seimbang apa tidak. Oh, masih ada sedikit dosanya, maka dibakar dulu. Oh, ternyata ada syafaat untuk dia. Ada yang membantu, entah itu dari sedekahnya, entah itu dari jariah dan sebagainya. Oh, ternyata hilang Pak, lebih beratlah kebaikan. Maka nanti ada Yaumul Jaza namanya, hari pembalasan. Orang akan dibalas, dikasih rapotnya. Nanti Ashabul Yamin ada yang menjadi golongan kanan. Siapa Ashabul Yamin golongan kanan tuh? Mereka mendapatkan rapot hasil amal dia itu dari daerah kanan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dapat rapotnya dari area kanan, diunjuk ke dari sebelah kanan, berarti kita termasuk Ashabul Yamin. Tapi kalau dikasih dari area kiri, itu namanya Ashabus Shimal, kelompok yang kiri. Ini celaka. Kalau bahasa anak-anak sekarang banyaklah merahnya Pak rapot. Banyaklah merahnya. Hati-hati. Nah, di Yaumul Mizan nanti Pak, boleh jadi sholat kita itu tidak memberatkan mizan. Sedekah kita tidak memberatkan mizan. Tetapi Nabi menjamin kalimat Alhamdulillah, Subhanallah. Dua kalimat ini kalau sering kita ucapkan, sering kita dawamkan, sering kita latih, sehari tidak pernah lepas dari kalimat ini, minimal ya, dua kalimat ini. Nak sempurna, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan, yang mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dia akan terjaga saat itu dari pengaruh-pengaruh jin, pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh setan saat itu. Alangkah terkejutnya gitu Pak nanti. Ternyata mizan itu memberat karena kita sering mengucapkan dua kalimat ini, terutama Alhamdulillah dan kalimat Subhanallah. Ya, ini kalimat pasangan Pak. Lihat kalau kita baca surat Al-Isra, Allah memulai kalimat dengan Subhanallah, mengakhiri dengan kalimat Alhamdulillah. Nanti buka cek surah Al-Isra, surat yang sering dibaca saat Isra Mi'raj. Allah awali Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah awali dengan kalimat Subhanallah, di akhir dengan kalimat Hamdalah, ditutup dengan kalimat Hamdalah. Itu tujuannya untuk memuji, berterima kasih, menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, maka setelah kita mendengar hadis ini, mari kita semangat untuk mengucapkan, mendawamkan, membiasakan dua kalimat ini. Entah dalam kondisi apapun kita, entah dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kita tidak enak, sering-sering mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah. Terutama ketika melihat kejadian-kejadian, melihat sesuatu yang tidak enak, Subhanallah. Melihat sesuatu yang membanggakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat makanan, Alhamdulillah. Dapat minuman, Alhamdulillah. Dalam satu hadis dikatakan innallaha la yarda, Allah sungguh ridho dengan seseorang yang dikasih makanan, dikasih minuman, lalu dia mengatakan Alhamdulillah. Dikasih rezeki, dikasih nikmat, gajian, dapat duit 1.000, dapat 10.000, dia ucapkan Alhamdulillah. Kalimat itu lebih bernilai daripada langit dan bumi, dunia dan sisi. Kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, pertama tadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci bagian dari keberadaan iman. Kemudian kalimat Alhamdulillah dan Subhanallah itu memenuhi timbangan dan beratnya seperti berat langit dan bumi. Selanjutnya Nabi mengatakan, as-salatu nurun, as-salatu nurun. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, as-salatu nurun. Salat itu bisa ya? As-salatu nurun. Salat itu nur. Salat itu
cahaya. Mengapa Rasulullah mengatakan sholat itu cahaya? Karena Bapak Ibu sekalian, sholat ini akan menjadi cahaya, nur bagi orang yang sering melakukannya di dunia wal akhirah. Di dunia, sholat ini akan menjadi cahaya, penerang bagi seseorang. Hal itulah yang membuat dia menghindari perbuatan keji dan dosa. Bayangkan kalau dia tidak sholat, pasti akan lebih berat lagi perbuatan keji dan dosa. Makanya banyak yang ngomong, Ustaz, ada Pak Haji rajin sholat, tapi sering berbuat keji dan munkar. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Buya Hamka pernah ditanya saya itu juga, Buya, ada pelacur rajin sholat, ada koruptor rajin sholat. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi masih ada pejudi tapi sholat. Bahkan sholat dulu dia baru berjudi, berdoa, ya Allah menangkaplah aku berjudi. Atau yang alim merampok, dia sholat. Apa kata Buya Hamka? Alhamdulillah dia sholat. Kalau dia tidak sholat lebih parah lagi maksiatan dia itu. Jadi sholat itu nur. Orang itu sholat itu akan jadi cahaya bagi dia, petunjuk bagi dia di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat. Saat kita masuk ke alam akhirat, ke alam barzakh, salah satu amal yang akan jadi cahaya penerang kubur itu adalah sholat, terutama sholat malam. Sholat qiyamul lail. Saat orang tertidur, saat orang lain lemah tidur, saat orang lain kecapean, seru-serunya tidur, dia bangun, itu akan jadi cahaya penerang baginya di alam. Dalilnya Rasulullah mengatakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang prioritaskan sholat, yang prioritaskan sholat, dia jaga sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Dia kaki dapat cahaya. Karena cahaya itu apa? Dia dapat petunjuk, dapat burhan. Dan karena dia dapat petunjuk, dia najatan. Dia selamat di hari kiamat nanti. Tidak disiksa, tidak dapat kesulitan, tidak mendapatkan hal yang membahayakan jiwanya ketika dia kiamat nanti. Maka beruntung bersyukur kita kalau Allah masih kasih hidayah kita untuk sholat. Dan tidak usah pedulikan wong yang tidak sholat. Kita fokus baik dengan sholat kita, perhatikan sholat kita, karena yang dimaksud dengan sholat yang akan jadi cahaya itu adalah sholat yang benar. Sholat yang benar itulah apa? Yang membuat orang tercegah dari keji dan munkar. Kalau ada orang masih berbuat keji dan munkar, artinya masih ada yang salah dengan sholat. Niatnya, syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya pasti bermasalah. Maka akan berpengaruh juga dengan kualitas sholatnya. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya apa ciri-ciri sholat yang benar, kata beliau, sholat yang benar itu ciri-cirinya, kalau dia sholat zuhur, kalau pengen lihat sholatnya itu khusyuk benar apa tidak, dia sholat zuhurnya itu akan menjaga dia dari perbuatan maksiat sampai ke asar. Jadi kalau dia dari zuhur ke asar tidak maksiat, tidak melakukan suatu perbuatan dosa, pelanggaran, artinya sholat zuhurnya tadi itu diterima. Sholat zuhurnya tadi khusyuk. Pengen tahu sholat asar dia khusyuk diterima apa tidak? Lihat bagaimana dia terjaga dari perbuatan dosa antara asar ke maghrib. Maghrib diterima apa tidak? Lihat bagaimana dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dari maghrib sampai isya, dari zuhur sampai isya. Itu yang dimaksud sholat yang dari cahaya. Maka sholat tidak kaki tamatnya, Pak. Jangan mentang-mentang kita dari kecil sholat merasa puas dengan sholat kita. Latih terus kekhusyukannya, niatnya, keikhlasannya, ketundukannya, ketawaduannya, ketawaduannya. Perlu dia sepanjang hayat. Karena ibadah ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya sholat. Wong mati disolatkan, semuanya disolatkan. Wong hidup juga harus sholat, apalagi mati. Ya. Itu yang dimaksud dengan as-salatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Ini yang harus kita perhatikan juga. Shadaqah itu burhan. Burhan itu artinya adalah burhan ya. Burhan itu apa? Bukti ya. Burhan itu adalah petunjuk. Ya.
Apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah itu, Pak, jangan dikira yang namanya sedekah hanya orientasinya duit. Tidak. Inti sedekah itu adalah kullu ma'rufatin sedekah. Setiap yang berdimensi kebaikan, sesuatu yang baik itu sedekah galau. Entah itu sifatnya materi atau immateri. Nah, wong sekarang hero yang namanya sedekah itu cuma duit. Kullu ma'rufatin sedekah. Semua yang baik sedekah. Nolong orang baik, itu sedekah. Membantu orang lain dihimpit sesuatu kesulitan walaupun tidak kasih duit, itu juga adalah sedekah. Bahkan kata Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Kau senyum baik ketemu saudara, sedekah. Itu merengut baik, ketemu kawan merengut, ketemu bos merengut, mana naik gaji. Tidak, ini jauh kan dari kebaikan. Balak lagi ya. Itu yang dimaksud burhan. Dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, kalau kita menganggap sedekah itu adalah duit, oke. Maka dengar hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kullu imri, setiap orang fi dhilli shadaqatin yaumil qiyamah. Setiap orang itu nanti Pak akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi nanti ada yang kepanasan, kesulitan. Orang yang rajin sedekah, sedekah itu akan menjadi pelindung baginya di yaumil kiamat. Seseorang akan terlindung dari panasnya api neraka, dari panasnya terik mahsyar nanti ketika dia rajin bersedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau kana bisyaqqi tamr. Berlindunglah kamu dari api neraka walaupun kamu hanya bersedekah dengan satu biji kurma. Kalau dia nama jadi, berlindunglah kamu dari api neraka walaupun kamu bersedekah cuma dengan sekotak keramik. Nah, itu ya, masuk kita sekarang. Atau dengan 1.000 rupiah. Berlindunglah dari api neraka walaupun kamu cuma punya duit 5 perak atau 10 perak atau bahkan 1.000 rupiah. Itu yang dimaksud sedekah menjadi burhan, menjadi pelindung bagi orang yang melakukannya. Kemudian Rasulullah mengatakan wasabru dia, sabar, kesabaran itu pelita. Pelita itu kan sesuatu yang membahagiakan di saat susah. Sabar nih susah Pak. Sabar nih level kedua. Level tertinggi itu adalah ikhlas. Level kedua itu sabar. Sabar nih susah, berat. Maka para ulama membagi sabar itu ada dua. Yang pertama, as-sabru fit ta'at. Sabar dalam ketaatan. Jadi taat pun harus sabar, Pak. Sholat tiap hari itu kan rasanya capek, sabar. Bangun qiyamul lail, lesu, sabar. Jadi dalam ketaatan pun harus sabar. Puasa 30 hari, sabar. Ini dah hari pertama, lamanya lebaran ini. Sudah sabar. Ya, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Melihat kawan banyak duitnya karena korupsi, itu terpengaruh, tidak sabar, tidak. Lalu melo, padahal boleh jadi kayak rezeki kita, tapi itu ambil dengan cara yang sama. Melihat orang lain, wah lumayan yang dia maksiat ini. Padahal kita diperintahkan untuk bersabar ketika melihat kemaksiatan, untuk tidak melakukan itu. Godaannya ada pasti, apalagi yang jadi pejabat di perkantoran, dalam hal bisnis, proyek, kontraktor dan sebagainya, wajib bersabar. Mengapa? Karena kesabaran ini akan menjadi dia, menjadi pelita, sesuatu yang akan menjadi penolong, menjadi kebahagiaan ketika kita sangat membutuhkan. Ibaratnya Pak, kita sedang berada di padang pasir, banyu tidak kate habis, tiba-tiba ada banyu. Nah banyu itu jadi penolong, itulah pelita. Nah kesabaran itulah detik-detik terakhir itu akan menolong kita. Ya, tapi berat. Dan semuanya mampu melakukan. Makanya ini ilmu tingkat tinggi. Harus kita pelajari sama-sama. Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan wal Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu hujjah, pelindung. Dia akan jadi pembela untukmu dan untuk orang selain. Wah,
Jadi sering disampaikan tentang kajian Al-Quran. Betapa pentingnya kita dekat dengan Quran. Betapa pentingnya kita menjadi shahibul Quran, berinteraksi dengan Quran, mengkaitkan diri kita dengan aktivitas Quran. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran itu banyak. Bisa membacanya, bisa menghafalkannya, bisa mentadabburinya, bisa mengkaji maknanya, bisa mendatangi kajian-kajian tafsirnya, atau memfasilitasi orang yang belajar terhadapnya, menolong proyek-proyek pembacaan-pembacaannya, mensupport hal-hal yang berkaitan dengan Quran. Itu yang termasuk sahabat Quran. Karena level kita, kemampuan kita ini beda-beda, Pak. Ada orang bertahun-tahun dia baca Quran, tidak bagus-bagus juga. Sudah, Ustaz, aku tidak baca, tapi aku nak belajar. Karena aku tidak bagus, aku tidak salah aktif dalam hal membaca. Aku akan support. Berapa duit yang dibutuhkan, aku bantu. Itu kontribusi dia. Kontribusi kita dalam Quran itu, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Di mana kemampuan Bapak Ibu sekalian, disitulah kontribusi kita. Karena dakwah kita tuh sesuai dengan apa yang kita punya. Tidak semua dakwah itu harus sama. Karena setiap orang beda-beda. Jangankan megang mic, lihat mic langsung gemeter dia. Disuruh ngomong gitu. Tidak berani. Kemampuannya apa? Oh, aku ini pacak ngetik. Sudah. Setiap acara Isra Mi'raj aku yang ngetik proposal. Aku yang edarin. Itulah dakwah kita. Itulah yang akan menjadi hujah untuk kita, pembela untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Ini bukan sebaliknya nyinyiri yang berjuang di atas ini. Tidak senang dengan hal-hal yang seperti ini. Bukannya berkontribusi. Ya kan? Nah, ini banyak kejadian di antara umat-umatnya Muhammad SAW. Nak dimarahi dia umatnya Muhammad, nak diejek dia masih umatnya Muhammad. Ya dah? Pas didatangi sumbangan tak galak, pas datang Isra Mi'raj sampai 3 bungkus. Ngasih duit 10.000 dapat 3 nasi kotak. Itu 85.000, Pak. Cuma dengan 10.000. Ya? Nah, ini akan sulit menjadi hujjatul laka au alaika. Jadi poin terakhir yang diingatkan Nabi SAW adalah berdekat-dekatlah dengan Al-Quranul Karim, karena dia akan menjadi pembela untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pesan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita pun dapat optimal ya menjalankan apapun yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum